Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Askazafarini dengan NIM 009, kelas statistik C. Di sini saya akan membuat tutor, yaitu uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Nah, karena datanya saya di sini sudah dijumlahkan, yaitu total X1, X2, X3, dan Y, langsung saja yang pertama ini ke uji validitas. Nah, untuk langkah uji validitas yaitu klik Analyze, Correlates, dan Bivariate. Nah, di sini variabelnya isi dengan X.1 terlebih dahulu ya, urutkan X1.1 sampai X1.9, pencet panah. Nah, totalnya ini jangan lupa dimasukkan ke variabelnya juga. Nah, di sini ada correlation coefficient di mana persennya ini dicentang ya. Lalu kalau sudah dicentang, pencet OK. Nanti di outputnya akan muncul seperti ini. Nah, ini kan untuk X1. Nah, untuk X2-nya kita lakukan lagi, yaitu klik Analyze, Correlates, Bivariates. X1-nya ini hapus terlebih dahulu, yaitu dengan cara Ctrl A, klik panah, lalu lagi X2-nya, shift ke bawah sampai X2.10. Klik panah lagi, dan total X2-nya. Oke. Lagi untuk X3-nya. Correlates, Bivariates, Ctrl A, dan X3. Oke. Yang terakhir yaitu Y. Y.1 sampai dengan Y.13. Dan jangan lupa totalnya ya. Oke. Jadi uji validitas ini menguji data valid atau tidaknya itu apabila total di Persian correlation total Y-nya ini melebihi 0,05. Nah, terbukti di sini total Y atau kinerja karyawan di sini yaitu 0,654, 0,585, 0,733 dinyatakan data valid karena melebihi 0,05. Nah, untuk X3 di sini valid juga karena melebihi 0,05 yaitu totalnya di sini Persian correlation-nya di X3-nya 0,8, 0,766, 0,654 juga dinyatakan valid. Untuk X2 atau rotasi kerja juga dinyatakan valid karena melebihi 0,5. Dan untuk X1 atau self-efficacy juga dinyatakan valid karena totalnya yaitu di Persian correlation tersebut 0,7, 0,6, 0,8. Jadi kesimpulannya tiga variabel bebas di sini ialah dinyatakan valid dan juga variabel terikat dinyatakan valid juga. Baik, setelah melakukan uji validitas, yaitu melakukan uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui variabel tersebut reliable apa tidaknya. Nah, langsung saja ke langkah-langkahnya, yaitu klik Analyze, klik Scale, Reliability Analyze. Hapus terlebih dahulu ya itemnya ini. Langsung saja masukkan X1.1 sampai X1.9 ke item. Nah, untuk reliable ini tidak usah masukkan total item X1-nya, yaitu total item X1-nya tidak usah masukkan ke item. Nah, untuk modelnya yaitu jangan lupa model alpha, dan untuk statistiknya yaitu descriptive for-nya itu dicentang semua. Kalau sudah dicentang yaitu langsung klik continue, langsung OK. Di outputnya akan muncul seperti ini. Lakukan lagi, scale, reliability analyze, hapus terlebih dahulu, Ctrl A,
X2.1-nya sampai X2.10. Langsung oke karena sudah langsung scale reliability analyze X2.1-nya ini Ctrl A X3 shift ya, langsung masukkan ke item. Oke, scale reliability analyze lakukan sampai variabel Y. Oke, sudah muncul semua variabel X1 sampai X3 dan Y-nya juga muncul di output. Nah, untuk uji reliabilitas ini berpatokan di reliability statistik ini di sini yaitu Cronbach alfanya. Di mana kalau Cronbach alfanya melebihi 0,60 dinyatakan variabel tersebut reliable. Nah, di variabel Y ini Cronbach alfanya 0,886 di mana dinyatakan ini variabel Y atau kinerja karyawan dinyatakan reliable. Nah, kita lihat untuk variabel X3. Nah, di sini Cronbach alfanya juga melebihi 0,60 yaitu 0,889. Juga dinyatakan reliable. Kita juga melihat X2-nya. X2-nya juga dinyatakan variabel karena Cronbach alfanya di sini juga melebihi 0,60 yaitu 0,70. Untuk X1-nya di sini atau self efficacy juga melebihi karena di sini terlihat 0,911 yaitu melebihi 0,60 patokan Cronbach alfanya. Jadi bisa disimpulkan variabel ketiga variabel bebas ketiga ini dan variabel Y-nya ini dinyatakan reliable semua. Baik, setelah melakukan uji reliabilitas, saya akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 3. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas di sini ada 3 cara, yaitu uji histogram, uji plot, dan uji normalitas Kolmogorov. Nah, kita akan melakukan langkah-langkahnya terlebih dahulu, yaitu klik analyze, kita melakukan regression, linear. Nah, di dependent ini kita taruh total Y. Di independent ini taruh total X1 tambah X3. Lalu klik plots. Nah, untuk Z-rate ini kita masukkan ke sumbu X. Z-rate ini kita masukkan ke sumbu Y. Nah, jangan lupa di standardized residual plots ini klik semua ya, histogram, normal probability plot. Ketika sudah dicentang, langsung continue. Oke. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Yang pertama ini tabel histogram dan grafik di plotnya ini. Di sini datanya terbilang distribusi normal ya di histogram ini karena simetris, tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Dan untuk grafik plotnya ini juga dikatakan normal karena persebaran datanya tidak jauh dari garis diagonal dan dianggap subjektif. Baik, jadi kita nambah uji lagi yaitu uji Kolmogorov-Smirnov test. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, regression, linear, klik save, centang unstandardized-nya di kolom residual, lalu kalau sudah dicentang continue, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini ya. Lalu klik analyze lagi, non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS, masukkan
Lalu oke. Nah, jadi di uji Kolmogorov-Smirnov ini berpatokan di asim signifikan atau asim sig, di mana asim signya ini apabila lebih dari 0,05 itu normal. Nah, di sini ini disebutkan tersebut normal. Jadi, one sample Kolmogorov-Smirnov testnya ini termasuk normal. Lalu yang kedua di uji asumsi klasik ini ada uji multikolienaritas. Di mana langsung ke langkah-langkahnya ya, klik analyze, regression, linear. Nah, untuk save ini tidak usah dicentang unstandardized-nya. Langsung ke continue. Nah, untuk ini klik statistik, centang Colny jarinya diagnostik, lalu continue. Oke. Nah, untuk uji multikolienaritas ini berpatokan di nilai tolerance dan VIF, di mana lebih apabila nilai collinear tolerance ini lebih dari 0,1 maka data tidak terjadi gejolak multikolienaritas. Data multikolienaritas dan untuk FIF ini apabila nilainya kurang dari 10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolienaritas. Maka kesimpulannya data tersebut dua-duanya tidak terjadi gejala multikolienaritas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji yang terakhir di uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini melihat apakah data itu memiliki varian yang sama atau tidak. Karena data yang baik itu memiliki varian yang sama atau disebut homogen. Baik, kita langsung ke langkah-langkahnya yaitu klik analyze, regression, linear, dan kita klik plots-nya. Nah, untuk di uji heteroskedastisitas ini tidak usah dicentang ya di standardized residual plots-nya. Untuk sumbu Y, sumbu X-nya tetap. Dan continue. Lalu oke. Lalu muncul tabel scatter plot atau dependent variable Y. Nah, data tabel di sini ini masih subjektif ya, karena kita gak sepenuhnya tahu apakah data ini memiliki sebaran varian yang sama atau tidak. Karena ini masih bersifat subjektif, kita membutuhkan lagi yaitu uji Gleiser. Langkah-langkahnya yaitu langsung ke analyze, regression, linear, masuk ke bitplots, hilangkan Y dan X. Klik save. Centang yang unstandardized di bagian residual. Lalu kalau sudah dicentang, continue. Lalu oke. Lagi kita klik transform. Transform compute variable. Lalu target variabelnya ini klik apps. Iya. Lalu kita ke function group, kita klik all. Lalu kita mencari yaitu apps. Langsung saja ke kanan atas. Langsungnya ini hapus saja.
masukkan res 1. Lalu oke. Analyze lagi, regression, linear, berubah dependent jadi absolute. Lalu oke. Nah, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, yang artinya masing-masing variabel memiliki sebaran varian yang sama atau homogen. Jadi, signifikannya ini kan udah di atas 0,05 ya. Jadi, artinya variabel ini memiliki sebaran yang sama atau homogen. Di sini ya. Karena sudah di atas 0,05. Yang terakhir kita akan melakukan uji hipotesis. Langsung ke langkah-langkahnya aja ya guys. Langsung ke analyze, regression, linear, dependennya NY, independennya X1, X2, dan X3. Langsung saja klik OK ya. Nah, untuk yang ANOVA ini didapatkan nilai F yaitu hitung F yaitu 54,905. Lebih besar dari F tabel yaitu 2,69 ya di sini ya. Nah, dan signifikansinya ini 0,000 kurang dari 0,050 menunjukkan terdapat pengaruh antara X1, X2, X3, dan Y. Nah, di koefisien ini variabel self-efficacy yaitu variabel self-efficacy atau X1 ini signifikannya yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 0,50. Selain itu, nilai T hitung sebesar 5,602 melebihi nilai T tabel sebesar 1,983, mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel self-efficacy terhadap kinerja karyawan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.